Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan kita kasih tutorial cara pengolahan nilai dengan Excel. Oke, untuk hasil akhirnya nanti kayak seperti ini. Nah, kita cek dulu sebelah kanan. Nanti hasilnya seperti ini. Ini cuma basis satu data saja, jadi tidak dinamis secara keseluruhan. Jadi nanti intinya anak-anak akan belajar menggunakan beberapa rumus, di antara nanti ada rumus vocab, min, max, average, dan sum. Nah, nanti tinggal jadi intinya ketika saya mengganti NISN sesuai dengan tabel ini, paste. Oke, sorry, itu punya Joko Santoso, tak ganti punyanya Pak Luki. Nah, maka data NISN, nama, nilai, dan semuanya akan sesuai dengan datanya NISN tersebut. Jadi satu baris ini. Jadi misinya itu bagaimana mengambil data sesuai dengan NISN ke kanan menggunakan rumus vocab. Oke. Sebelum kita mulai materi, ada beberapa pengetahuan dasar yang perlu kalian ketahui terlebih dahulu. Yang pertama, pengetahuan tentang pengertian kolom dan row. Oke. Kolom ini yang mengarah ke bawah ini adalah namanya kolom. Kalau bahasa Excelnya col, COL. Kalau yang mendatar ini namanya baris ya, baris. Oke. Atau row, row atau col. Ingat. Kemudian ini yang saya blok ini namanya tabel. Nah, tabel. Jadi ketika saya ngeblok dari beberapa sel jadi satu, namanya tabel. Oke ya. Tabel. Cukup. Nah, nanti anak-anak akan kita kasih 3 sheet. Oke, tab di bawah ini namanya, kalau di Excel namanya sheet. 3 sheet. Sheet yang pertama adalah data utama. Jadi data nilai rapot yang terdiri dari NISN, NISM, nama siswa, dan mapel komplit dengan nilainya. Kemudian di sheet kedua itu adalah predikat. Jadi rentang nilai sesuai dengan kondisi. Jadi nanti jika nilainya antara 0 sampai 75, maka nanti nilainya adalah predikatnya D, statusnya kurang baik. Kalau nilainya 75 pas, berarti C dengan status cukup. Begitu sampai ke 100. Nanti akan kita olah jadi di sini. Jadi ketika nilai 80, predikatnya C, statusnya cukup. Dan ini akan otomatis menggunakan rumus vocab. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba sekarang. Jadi data, predikat, dan pengolahan. Oke. Cara pengolahannya, rumusnya nanti yang dipakai cuma 5 rumus ya. Oke, rumus yang pertama kita mengenal rumus yaitu VLOOKUP. VLOOKUP, FLOOKUP. Cara pemakainya begini. Kita akan memanggil NISM berdasarkan NISN sesuai dengan sheet data. Jadi di sini sudah ada NISN yang saya kopikan ini. Nah, nanti NISN ini silahkan isikan NISN kalian sendiri. Jadi nanti kalian silahkan edit di bagian data, isi datanya ini sesuai dengan kondisimu sendiri. Dimana Pak letaknya nomor 1, 2, 3, atau 4 sembarang. Ya, boleh di nomor 1, boleh di nomor 4. Yang penting NISN, NISM, dan namamu satu baris. Oke. Untuk nilainya boleh dimodifikasi sesuai keinginan ya. Yang penting jangan sampai lebih dari 100 atau minus. Jadi angka bulat 0 sampai maksimal 100. Oke. Di sini akan kita contohkan menggunakan namanya Pak Karisma Yuda. Oke, NISN-nya saya copy. Cara ngopinya Ctrl C. Masuk ke pengolahan, saya pastekan ke NISN dengan bentuk value atau 1, 2, 3 ya. Jangan langsung paste ya. Jadi pastenya pakai value. Klik kanan 1, 2, 3 atau value.
kita akan memanggil NISM berdasarkan NISN yang sudah kita ketahui. Ini adalah NISN-nya Pak Karisma Yuda. Kita panggil NISM-nya. Tidak dengan cara ngopi, tapi kita pakai rumus. Rumusnya kita menggunakan VLOOKUP. FLOOKUP. Kenapa pakai VLOOKUP? Karena datanya horizontal ya. Jadi VLOOKUP itu memanggil data berdasarkan kolom vertikal, tapi datanya horizontal. Oke. Dia memanggil data berdasarkan kolom indeks. Nah, kolom itu kan vertikal ya. Kolom itu dari atas ke bawah. Oke. Rumusnya tadi dari ada 4 bagian ya. VLOOKUP. Kita akan mengambil data, mengambil data berdasarkan apa value-nya? Berdasarkan NISN. Oke, berarti NISN itu lokasinya ada di kolom B baris ke 5. Berarti B5. Boleh diketik B5 begini, atau langsung saja klik B5. Sama aja ya. Pisahkan dengan koma atau titik koma, sesuaikan dengan kondisi laptopnya ya. Di sini saya pakai koma. Kita akan melihat data sesuai B5 dari tabel data sini. Jadi tabelnya dari NISN kita sorot semuanya biar enak. Oke, ini namanya tabel, kumpulan dari beberapa sel, namanya tabel. Call index, kolomnya NISM, lokasinya ada di kolom nomor 2 dari NISN. Berarti koma, kolomnya 2. Kemudian yang terakhir, rank lookup atau kondisinya itu, karena yang kita inginkan nanti itu persis atau tidak ada pergeseran data, yang mana kalau nanti NISN-nya Pak Yuda ini, maka NISN-nya harus plug satu baris dengan Pak Yuda. Kalau begitu, supaya tetap satu baris, namanya kondisinya kalau di rumus ini dengan kondisi false gitu ya. Kurung tutup dan enter. Kita cekkan. NISN-nya 368 angka terakhirnya, maka NISN-nya 23. 68 23 cocok. Lanjut untuk nama. Oke. Nama di data itu berada pada kolom nomor 1, 2, 3. Ya sudah, kita tinggal copy rumusnya saja. VLOOKUP kita copy, jangan lupa di enter ya. Setelah di copy, enter. Pastekan rumusnya di sini. Klik kanan, paste. Nah, rumusnya nanti akan muncul di sini, atau klik 2 kali bisa. Jadi di enter, klik 2 kali atau di bagian heading ini. Ganti angka kolomnya ya, nomor kolomnya kalau nama di nomor 3, enter, maka akan muncul namanya Pak Karisma Yuda. Oke. Selanjutnya kita akan memanggil nilai pertama, Quran hadis. Oke. Sama ya, tinggal paste saja tadi rumusnya. Bisa di copy lagi mungkin dari sini, copy, enter, masukkan nilai, klik 2 kali atau masuk ke heading sini, klik kanan, paste, nanti rumusnya akan masuk, enter dulu aja biar enak. Oke. Nilai Quran hadis ada di kolom nomor 4. Urut ya, 4, 5 sampai ke 18 karena urut. Jadi ini diganti angka 4. Enter. Oke. Di sini ada sedikit perlakuan berbeda karena tabelnya nanti akan stabil. Jadi yang akan kita ambil datanya di sini di bagian data, tabelnya ini nanti tidak akan mengalami perubahan. Jadi tabelnya tetap, jadi tabelnya harus kita kunci ya. Cara menguncinya dengan memberikan dolar di tabelnya. Jadi tabel itu ada lokasinya ada di sheet data. Ini adalah tabel arraynya B4 sama dengan S7. Nah, cara menguncinya dengan menambahkan dolar di depan row-nya, di depan kolomnya dan di depan kolomnya, kolom dan row-nya. B itu adalah mewakili kolom, 4 itu mewakili
row atau baris, dikunci keduanya dengan memberikan tanda dolar. Kunci. Begitu pula belakang kolom S dikunci, baris 7 dikunci. Oke. Terus B5 itu adalah NISN. Kita tidak ingin nanti ketika rumus akan kita tarik ke bawah, B5-nya berubah. Jadi kita kunci B5-nya. Tapi coba dulu aja, kita nggak kunci dulu, kita coba lihat efeknya. Jadi inginnya nanti rumusnya ini tidak perlu kita taruh ngisi satu persatu di semua baris ini, karena kondisinya sama ya, tabelnya sama, terus lookup value-nya sama, yang beda hanya di barisnya saja. Jadi kita tidak ingin biar cepat prosesnya gitu loh. Coba kita tarik dulu ke bawah. Nariknya lihat di pojok bawah ini nanti sampai muncul tanda plus hitam. Saya ulangi. Nanti kalau ada plus hitam, klik, jangan dilepas atau di drag ya. Tarik ke bawah. Nah, muncul error. Errornya di mana? Kenapa ini error? Karena coba kita cek dulu di bagian kronologis, klik 2 kali. Nah, lookup value-nya di B5 ya. Enter. Kita coba di bagian fikih. Lookup value-nya ke B6. Kolom B baris ke-6, kolom B baris ke-6. Dia turun ke NISM. Kenapa dia turun ketika kita tarik? Karena tidak dikunci. Jadi untuk bagian atas ini supaya nanti penarikannya ke bawah lebih enak, jadi untuk ngesotnya ke bawah tidak berubah, maka B-nya ini harus kita kunci, kolomnya kita kunci, begitu pula dengan barisnya. Oke, cukup enter, set, tarik ke bawah. Nah, errornya udah hilang, tapi masalah muncul, Bapak nilainya kok sama semua? Iya, karena kolom indeksnya belum kita rubah, jadi kolom indeks numbernya tidak kita rubah. Nah, fikih itu ada di nomor berapa? Nomor 5. Maka berarti kita harus mengubahnya, call indeksnya di angka 5. Oke. Cek. 92. Oke. Di situ yang ketiga, call indeksnya di angka 6. Nah, kita klik 93. Betul kan? Nah, supaya nanti ke bawahnya ini lebih praktis, tidak mengubah satu persatu dan lebih cepat. Wah, ini kan kelamaan. Jadi kita buat trigger saja di samping kanan sini. Kita buat trigger angka. Jadi sesuai yang ini dia. 4, 5 sampai 18. Kita ketikkan angka itu di sini samping sini. 4, 5, 6. Ini bisa kita tarik ya. 45 kita blok. Pojok kanan bawah. Drag ke bawah. Tarik, nanti dia akan otomatis mengurutkan namanya. Nomornya di sini. Klik gitu ya. Cukup. Ini ada yang kelupaan ya. Oh iya sama T. Berarti tadi ini kolomnya sampai T, bukan S ya. Bentar, oke. Kita trigger sekarang. Jadi angka 4-nya ini kita hapus. Kita arahkan ke G10. Klik G10. Sudah. Enter. Itu kita tarik lagi yang paling atas, kronologis, pojok kanan bawah, tarik ke bawah. Oke, masuk. Nomor sudah sesuai. Kita cek di conversation, nilainya Pak Karisma Yuda di 89. Pak Karisma Yuda conversation 89, bahasa Jawa 0. Oke, masuk, betul. Cukup, untuk nilai udah masuk. Sekarang kita predikat. Predikat rumusnya sama, kita masih menggunakan lookup. Cuman lookup value-nya nanti tidak ke NISN, tapi ke nilai. Kita coba masuk ke sel predikat, ketika nih rumusnya kita tetap lookup sama dengan lookup kurung buka, lookup value-nya adalah nilai, berarti C10. Atau klik sel C10, klik saja. Dan tabel array-nya ada di sheet predikat. Oke,
Kita blok saja ini mulai angka 0 sampai C sini. Nah, ini tabel array ya. Tabel itu nggak boleh 1, harus minimal 2 sel. Ini tabel array ini, array-nya itu mulai dari A5 sampai C9. A5 sampai C9. Habis itu koma, karena lookup dia minta kolom indeks berapa yang mau dipanggil. Nah, yang mau kita panggil kolom indeks nomor 2. 1, 2. Habis itu koma. Nah, ini yang beda. Kita ingin ini berupa rentang. Jadi pakai true. Nanti nggak boleh sama persis, Pak. Kita ingin rentang. Jadi nanti akan ada hasil ketika nilainya nanti 0 sampai 79, 75. Maka yang muncul ini akan di antara 75 82 nanti akan muncul C. Oke, kita enter. Ya, kita cek 92 predikatnya B. 92 predikatnya B. 82 sampai 93 B. Masuk. Supaya bisa ditarik ke bawah rumusnya biar tidak berulang-ulang. Sekali lagi untuk tabelnya, tabel array-nya harus kita kunci. Kasih dolar di kolom, kasih dolar di row, kasih dolar di kolom, dan kasih dolar di row. Cukup enter. Terus kemudian untuk lookup value-nya tidak kita kunci karena nanti akan kita tarik bawah dan perlu perubahan. Terus untuk call number-nya, kolom index number-nya tetap sama di 2, tidak ada perubahan. Kita tarik ke bawah. Selesai. Jadi yang nilainya 89895 jadi A. 93 jadi A. 92 masih B. Yang terakhir di status. Status itu predikat. Jadi kalau predikat tadi di kolom B atau kolom indeksnya 2, yang predikat yang statusnya ada di kolom indeks 3. Udah, kita tinggal copy paste saja rumus di sini. Kita blok, kita copy dan enter, masuk ke status, tik paste di sini. Nah, kolom indeksnya ini saja yang kita ganti 3, enter. Jadi sudah, ini tinggal tarik ke bawah. Selesai. Terus untuk menghilangkan NA, ini berarti error ya. Di sini nanti ada warning bahwasanya value-nya karena ini kosong, berarti rumusnya tidak menemukan. Karena tidak menemukan, dia akan memberikan kode NA. Ini error ya. Tidak ditemukan nilainya. Jadi nilai kosong ini tidak ditemukan di lookup. Berarti kan kita nggak memberikan nilai kosong di sini, minimal 0 ya. Beda ya, 0 sama kosong beda. Supaya nanti nggak muncul ini, kita perlu menambahkan sedikit tambahan rumus di depannya ya. Namanya if error. Kita tambahkan di depan sendiri ya. Setelah sama dengan if error kurung buka, jika error, jika bahasa Indonesia jika rumus ini error sampai sini, koma itu maka harus dikasih tanda petik ya. Kalau kita membuat karakter maka kosong. Jadi kalau 2 petik begini artinya kosong. Kurung tutup, enter, hilangkan dia. Sama dengan di sini, kita kasih juga if error kurung buka, terus koma, jika error kenapa kita kasih petik 2 artinya kosong, kurung tutup, enter. Jadi deh. Nah, supaya rumus ini berlaku untuk semua sel di atasnya, maka kita perlu tarik ke atas dari bawah. Jadi cari rumusnya, kita extend rumusnya, kita perlebar dengan cara menarik ke atas begini. Ya, namanya ngedrag ya. Pokoknya seperti itu. Pojok kanan sama hitam-hitam, trik, drag, tarik ke atas. Nah, gitu ya. Cukup. Sudah jadi. Dan yang terakhir kita membuat status nilai. Nah, untuk jumlah ini rumusnya sum ya, sama dengan sum. Nanti yang perlu dihafalin ya, sum
number 1 sampai sekian ya, kita jumlah nilainya, kita blok saja mulai dari yang bawah sampai ke atas sampai sini. Oke, enter. Rata-rata rumusnya average sama dengan average. Nah, nanti untuk rumus-rumus ini perlu dihafalin ya. Sekarang dicoba-coba, nanti kalau udah bisa perlu diperdalam lagi. Kurung tutup, enter. Dan letter terendah itu rumusnya min sama dengan min, kurung buka, short lagi sini sama semua, kurung tutup, enter. Kemudian yang terakhir letter tinggi sama dengan max, kurung buka, tarik, kurung tutup, enter. Overall sudah selesai. Jadi ketika nanti NISN-nya kita ganti sesuai dengan tabel data, contohnya begini. Tadi ini garis merah. Coba kita ganti NISN-nya punya Pak Luki. Kita copy, masuk ke pengolahan, pastekan ke NISN dengan format value atau klik kanan, pilih 1 2 3, enter. Maka NISN, nama, dan semua nilainya akan sesuai dengan nilainya Pak Luki begini. Yang perlu kalian ketahui bahwasanya rumus VLOOKUP ini, kita tadi kan pakai VLOOKUP ya, semua pakai VLOOKUP. Nah, VLOOKUP ini akan jalan ketika lookup value-nya, jadi di sini adalah NISN. Di NISN-nya itu di data tabelnya ada pada posisi paling kiri. Jadi ini paling kiri di tabelnya tadi yang kita slot mulai dari B4 sampai T7 ya. Nah, saya sini kan. Nah, posisi NISN dia yang paling kiri. Karena VLOOKUP itu hanya bisa memanggil data berdasarkan kolom vertikal dari kiri ke kanan. Oke, makanya kita pakai VLOOKUP. Kalau NISN-nya ini sebelah kanan, maka tidak bisa menggunakan rumus VLOOKUP. Kita harus pakai rumus yang lain. Nah, tapi sementara kita kuasai dulu rumus ini, VLOOKUP terutama, untuk nanti ini akan bermanfaat di beberapa pengolahan data yang datanya dari lajur kiri ke kanan. Cukup untuk aksesoris tambahan, kita tambahkan foto di sini ya, biar pemanis saja. Jadi silakan masukkan fotonya, foto yang buat CV kemarin bisa masuk. Cara masukkannya, klik menu insert di atas ini, menu insert, cari illustration, kemudian picture, insert from this device, klik, cari lokasi fotomu. Di sini saya pakai foto yang kemarin, fotonya Minho. Setelah diklik aktif begini, klik insert. Habis itu silakan sesuaikan ukurannya dengan border yang sudah saya siapkan di situ ya. Kalau kalian mau mengcustomnya, silahkan. Di sini boleh di customnya sesuai kreasi lah ya. Jadi nggak harus plug kayaknya saya ini. Ukurannya dan sebagainya. Untuk mengcropnya, pilih di picture format. Ada menu crop di sini. Klik crop. Ya, sesuaikan dengan lebar border yang sudah saya siapin. Kalau mau bereksperimen monggo. Untuk mengaktifkan cropnya, kembali ke picture format dan klik cropnya. Sampai sini cukup, tinggal kita hidden yang kolom yang tidak kita inginkan kayak ini kan tidak kita perlukan ya. Nah, tidak perlu, tapi cukup di hidden saja. Jadi di drag ke atas, klik kanan dan hit. Ini sudah bagus. Habis ini silakan disimpan, file, save, simpan dengan nama masing-masing. Itu ya. Terbuka sudah saya simpan. Kemudian nanti file inilah yang kalian kirimkan ke Google Form yang akan kita bagikan. Cukup. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan ke pengerjaan masing-masing. Assalamualaikum.